Halo Moduers, kembali lagi bersama saya Manuel dari Moduit. Hari ini saya akan coba sedikit mengulas mengenai perbedaan antara investasi melalui reksadana pendapatan tetap dengan obligasi pemerintah seri fixed rate atau singkatannya FR. Nah, mungkin kita sering sekali bingung ya, lebih baik berinvestasi terhadap obligasi pemerintah secara langsung atau malah sebenarnya lebih baik menggunakan reksadana yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Oke, mungkin kita lihat dulu perbandingannya reksadana pendapatan tetap dibanding dengan obligasi pemerintah seri FR. Yang pasti yang pertama adalah dari sisi kupon. Kupon itu adalah bunga di dalam obligasi. Ya, kalau untuk reksadana pendapatan tetap itu tidak ada kupon pastinya. Ya, sedangkan obligasi pemerintah itu ada kupon pasti, jadi sudah tetap ya. Tapi bukan berarti reksadana pendapatan tetap tidak mendapatkan keuntungan dari kupon ya. Sebenarnya kuponnya itu ada di dalam portfolio dari reksadana pendapatan tetap. Dari setiap obligasi yang dipegang itu ada kuponnya juga. Ya, cuman bedanya kuponnya itu akan diperhitungkan secara akumulatif di dalam harga atau NAB-nya. Sedangkan di obligasi pemerintah, kuponnya itu akan diterima langsung oleh pemilik obligasi di dalam periode tertentu. Kalau untuk FR itu setiap 6 bulan sekali ya, itu akan mendapatkan kuponnya. Kemudian kalau untuk reksadana tetap itu seri obligasinya memang lebih dari satu ya, bisa mungkin lebih dari 10 juga dalam satu reksadana. Kemudian kalau untuk obligasi pemerintah, ya karena belinya satu seri, ya cuma satu seri berarti ya. Kemudian kalau untuk pendapatan tetap itu tidak ada jatuh tempo, ya. Jadi kalau kita beli reksadana pendapatan itu nggak ada. Tenornya sampai kapan kita akan hold reksadana pendapatan tetap ini. Karena setiap kali ada yang jatuh tempo di dalam portfolio reksadana pendapatan tetap obligasi yang di dalamnya itu akan digantikan dengan seri obligasi yang lainnya ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan obligasi pemerintah FR yang kita pegang di satu seri tersebut otomatis akan ada jatuh temponya ya, kecuali kita jual, kita menggantikan ke seri lain ya, itu berarti jatuh temponya akan berbeda lagi. Kemudian ada beberapa reksadana pendapatan tetap yang akan membagikan dividen secara periodik juga. Sedangkan di obligasi pemerintah itu tidak ada dividen ya, meskipun dividen yang dibagikan oleh reksadana akan memotong NAB-nya ya, untuk dikeluarkan menjadi dividen. Kemudian untuk harganya di pendapatan tetap itu single price ya, atau satu harga, NAB-nya cuma satu harga, tidak ada harga jual beli, berbeda dengan obligasi pemerintah yang memiliki harga beli dan harga jual ya, sehingga di situ ada spread istilahnya ya. Kurang lebih untuk saat ini ya, itu untuk spread harga jual beli dari obligasi pemerintah termasuk biaya yang dikenakan oleh penjual itu di kisaran 2-3% ya. Sedangkan di reksadana pendapatan tidak ada selisih harga jual beli ya. Yang mungkin ada itu hanya biaya pembelian atau penjualan yang mungkin akan bisa dikenakan oleh agen penjual reksadana. Oke, kemudian untuk reksadana pendapatan tetap itu tidak dikenakan pajak dari kenaikan NAB-nya, sedangkan kalau untuk obligasi pemerintah seri FR itu akan ada pajak 15% dari keuntungan ataupun kupon yang diperoleh. Yang menjadi pembeda lagi adalah karena reksadana tetap ini adalah kumpulan dari investor, maka portfolio itu bisa dikelola secara aktif ya, karena seri yang dipegang atau obligasi yang dipegang itu bisa berganti-ganti ya. Artinya si manajer investasi bisa melakukan pengelolaan portfolio untuk membeli obligasi dengan tenor atau kupon tertentu sesuai preferensi ya, dimana yang tidak bisa dilakukan oleh obligasi pemerintah jika kita sudah membeli satu single seri ya. Otomatis kalau kita ingin mengganti ke portfolio obligasi yang lain, kita secara tidak langsung harus menjual dulu ya obligasi kita. Nah, berbeda dengan reksadana yang kita tidak perlu menjual unit kepemilikan reksadana kita, itu sudah bisa dikelola secara aktif di dalam portfolionya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah dari minimum pembeliannya. Kalau untuk reksadana jenis pendapatan tetap itu minimumnya juga kecil ya, beberapa bahkan bisa dimulai dari angka 100.000 ataupun 50.000 rupiah.
Sedangkan untuk obligasi pemerintah seri FR itu biasanya minimum pembeliannya besar. Setahu saya ada di kisaran 50 juta rupiah. Sekarang mari kita coba bandingkan dari sisi kinerja ya atau performance dari obligasi FR dibandingkan dengan pendapatan tetap. Di sini saya akan mengambil contoh untuk tahun 2000. Sekarang mari kita coba bandingkan lebih bagus mana sebenarnya dari sisi kinerja produk obligasi FR dengan reksadana pendapatan tetap untuk 3 tahun terakhir. Di sini saya untuk tahun 2017 kita mengambil sampel atau contoh dari produk obligasi FR seri FR59 dan FR72. Dengan FR59 ini jatuh temponya di 2027, dengan FR72 jatuh tempo di 2036, dan untuk masing-masing kuponnya yang FR59 di 7% dan FR72 di 8,25% per tahun. Oke, di sini contohnya nominalnya 100 juta. Ya, kemudian ada harga beli. Nah, harga beli di sini adalah termasuk biaya yang dibebankan. Nah, untuk informasi sebenarnya harga beli FR ini bisa berbeda-beda di antara agen penjual ya, karena sifatnya adalah over the counter, di mana tidak ada satuan harga pasti yang akan berlaku sama terhadap semua investor ya. Jadi di sini saya ambil harganya dari 96,5%, ada yang mungkin lebih tinggi daripada ini ataupun lebih rendah daripada ini pada saat transaksi. Nah, transaksinya di sini adalah di awal Januari 2017, itu kita asumsikan melakukan pembelian FR59 nominal 100 juta dengan harga 96,5, sehingga total uang yang dikeluarkan karena di bawah 100% itu adalah 96,5 juta. Kemudian sepanjang setahun mendapatkan kupon akumulasinya adalah 7%, sehingga menjadi 7 juta sebelum pajak. Kemudian ada kita jual ya di akhir tahun, di awal tahun 2018 kita jual, jadi 1 tahun penuh harganya naik ke 104,5 ya. Jadi sepanjang 2017 harga FR atau obligasi itu naik ya, sehingga menghasilkan keuntungan menjadi 104,5 juta dipotong pajak. Nah, karena ada kenaikan itu akan jadi beban pajak ya. Jadi selisih antara harga jual beli nilai nominalnya itu akan kena pajak 15%, ditambah kuponnya juga akan kena pajak 15%, sehingga menghasilkan pajak 2,25 juta rupiah. Net bersih keuntungannya jadi 12,7 juta atau setara dengan 13,2% ya, kita bagi dengan modal. Oke, dengan cara yang sama kita juga lakukan terhadap FR72, tapi harganya di sini adalah di atas 100 ya bedanya, karena bunganya juga waktu itu lebih tinggi ya, jadi 102,6 sehingga modalnya keluarnya 102,6 juta. Kemudian pada saat dijual harganya naik ke 111,3 menjadi 111,3 juta. Ya, dipotong pajak juga sama cara mekanismenya, sehingga ketemulah keuntungannya menjadi 14,04%. Oke, sekarang kita lihat di pendapatan tetap. Kita juga ambil 2 contoh dari reksadana pendapatan tetap yang dijual atau dipasarkan oleh Moduit. Itu adalah Manual Obligasi Negara Indonesia 2 dan RHB Fixed Income Fund 2. Oke, nah mungkin kalau di reksadana lebih simpel karena tidak ada mekanisme kupon langsung, sehingga kupon sudah diakumulasi di harga, sehingga tinggal kita hitung saja dengan nominal 100 juta, kita bagi harga pada saat awal Januari 2017, ketemu unitnya, kemudian unit yang sama ini kita jual kembali di awal Januari 2018. Sehingga ketemulah selisihnya menjadi 15,9 juta, dan ini sudah tidak kena pajak karena beban pajaknya tidak diperhitungkan lagi di NAV. Nah, sehingga menghasilkan keuntungan 15,9%. Untuk RHB Fixed Income Fund 2 keuntungannya ada di 14,23% ya. Oke, dari sini kita bisa lihat sebenarnya ternyata reksadana pendapatan tetap meskipun tidak mendapatkan kupon masih memberikan return yang lebih tinggi dibanding kita membeli obligasi FR secara langsung. Nah, apabila mungkin kita ingin mendapatkan hasil dari kupon yang diakumulasi, sebenarnya bisa juga dilakukan adalah melakukan pencairan secara bertahap selama periode holding ini ya. Jadi unitnya kita bisa cairkan secara bertahap seperti kita mendapatkan kupon ya. Nanti ada juga beberapa reksadana pendapatan tetap yang akan memberikan dividen ya, atau secara tidak langsung kupon yang diakumulasikan itu dibagikan juga kepada investor ya. Mungkin itu
garis besar mengenai kinerja sepanjang 2017 di saat pasar obligasi naik. Bagaimana dengan tahun 2018? 2018 pasar obligasi mengalami penurunan ya, dengan skenario di produk yang sama kita simulasikan pada saat pembelian ya. Contohnya di sini FR59 106,8, kemudian turun ke 92,7 sehingga terjadi kerugian di sini. Tapi dengan kupon yang tetap diperoleh investor, kemudian otomatis pajak yang dipotong ini hanya terhadap kupon, karena kalau rugi itu tidak ada pajak yang akan dibayarkan, sehingga ketemu bersihnya adalah 7,63% ya dibanding modal awal. Itu sepanjang 2018 untuk FR59. Sekali lagi harga di sini adalah harga yang bisa berbeda-beda dengan agen penjual obligasi yang lainnya. Kemudian di sini contohnya juga FR72 itu mendapatkan excess return minus ya, negatif 7,05%. Nah, yang menarik adalah di reksadana pendapatan tetap dengan skenario tersebut itu kerugiannya lebih kecil ya, hanya 2,95% dan 2,73% ya. Nah, skenario di sini memang di reksadana pendapatan tetap diasumsikan tidak ada biaya pembelian ataupun penjualan yang mungkin bisa jadi dibebankan oleh agen penjual reksadana. Tetapi di Moduit itu biayanya memang tidak ada ya, tidak ada biaya penjualan dan pembelian. Itu mengenai mekanisme perbandingan. Kalau kita lihat juga tetap lebih bagus di reksadana ya ternyata dibanding di obligasi FR secara langsung. Nah, kalau kita bandingkan di kinerja 2019 itu pasar obligasi naik ya. Di sini kita juga bisa lihat di obligasi itu naik kurang lebih 10%. Di reksadana pendapatan tetap untuk dua produk ini naik sekitar 13% ya. Tetap masih lebih tinggi ya. Jadi kesimpulannya adalah di 3 periode tersebut, baik pada saat periode pasar naik ataupun periode pasar turun, ternyata kinerja pendapatan tetap itu memberikan hasil yang lebih bagus ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita lihat. Nah, kenapa bisa memberikan imbal hasil yang ternyata bisa lebih bagus? Beberapa hal yang bisa mempengaruhi adalah di situ ada namanya pajak ya, yang 15% dibebankan, itu sedikit banyak juga mempengaruhi performance. Kemudian ada juga dari sisi aktifnya dari manajer investasi untuk mengelola dana, karena dengan keaktifan manajer investasi itu mereka bisa melakukan istilahnya rebalancing portfolio ya, jadi mana pada saat mungkin tren pasar belum bagus, mereka bisa mengurangi tenor obligasi yang panjang ke jatuh tempo yang lebih pendek, sehingga sensitivitas terhadap volatility atau penurunannya juga lebih kecil, sehingga ini terbukti di 2018 memberikan penurunan yang lebih kecil ya. Itu mungkin juga hal yang bisa mempengaruhi dari sisi kinerja obligasi. Oke, belum lagi yang lainnya adalah dari sisi harga jual beli ya, yang mungkin dibebankan di obligasi secara langsung yang tidak dibebankan di reksadana pendapatan tetap, karena harganya adalah single price atau satu harga. Demikian perbandingan mengenai reksadana pendapatan tetap dengan obligasi pemerintah. Terima kasih buat Moduers yang sudah menonton video ini. Salam Moduit.